Halo semuanya, selamat pagi. Ya, eh aku bingung mau mulai dari mana. Ya, tadi malam banyak banget yang udah berisik ya. Bang, itu turun lagi bang. Bang, katanya mau naik kok turun lagi gitu. Wah, gimana ini katanya. Udah turun tuh lihat katanya. Oke, kita tonton dulu cuplikan video yang tadi malam. Harusnya. Apakah itu valid IHNS-nya ya? Nah, jujur untuk IHNS aku nggak terlalu yakin ini udah valid atau enggak, soalnya low-nya di situ gitu. Tapi kalau misalkan let's say lah ini valid ya guys ya. Berarti next targetnya kita punya expectation, misalnya ya let's say ini valid lah ya. Expectation kita cuman sampai di sini nih, di area 86.000. Kenapa? Itu adalah area terakhir pada saat pembentukan left shouldernya. Kemudian ini headnya dan ini right shouldersnya. Yang mana right shouldersnya ini cacat ya. Jadi nggak sampai di sini. Bahkan aku ekspektasi dia ngehit Fibonya aja dulu baru mantul, nggak apa-apa. Ekspektasi aku adalah dia ngehit Fibo 8913 baru mantul. Dan kalian tahu apa artinya? Ya. Nah, ini udah jelas ya. Sebenarnya yang ini kemarin, ini kan Fibo cacat ya. Nah, ini IHNS, tek, tek, tek. Kemudian dia sampai di sini. Ya, sampai di sini ya, lihat ya. Sampai di sini dan dia cacat. Ya. Nah, itu salah gitu. Dan ternyata pada saat news itu dia melakukan pembentukan terhadap Fibonya. Nah, valid ya. Kalau kayak gini udah bisa aku bilang sebagai valid. Oke, paham ya? Nah, ini mau coba kemarin scalping gitu ya. Dan ternyata dia cuman ngejemput Fibonya ya. Jadi kenapa harus berisik guys ya? Di sini aku menggunakan analisa teknikal yang sangat-sangat mendekati dengan pergerakan market ya. Aku udah pakai pendekatan yang sesuai dengan pergerakan BTC di tahun 2024-2025. Iya, kalau zaman dulu itu cara analisa itu berbeda gitu, mudah gitu. Kalau sekarang jujur susah gitu. Jadi aku pakai pendekatan ini yang kebiasaan BTC itu kan berbeda-beda ya tahun ini ya. Kayaknya dominansinya yang melakukan perdagangan nih orang-orang ini. Jadi polanya tuh kebentuk gitu. Jadi polanya ada yang sama dan ada yang kebaca. Nah, di sini aku memakai pendekatan itu. Jadi kalem aja guys. Kalian lihat aja analisanya ya. Kalau nggak suka ya udah nggak usah ditonton. Kalau suka dan merasa kebantu sama analisanya ya silakan di like dan di subscribe. Udah sesimpel itu ya kan. Karena di sini aku selalu memakai pendekatan. Oh ya, kemarin aku udah scalping ya. Sebenarnya aku entry tuh di sini guys, di 825 ya. Sampai di sini aku nggak TP, balik lagi dan mantul. Aku barusan TP tadi pagi ya, lumayan lah, nggak banyak ya kayak kemarin. Kalau dulu kalau biasa targetku sehari itu 200 atau 300 dolar untuk trading BTC, tapi tadi itu cuma sekitar 60 dolar aja ya, karena entry-nya juga udah lumayan agak tinggi ya. Tapi karena aku yakin ini udah kelar IHNS-nya dan ada bullish engulfing di sebelah sini, baru aku entry. Tapi it's okay ya. Jadi sekarang kayaknya menunggu momentum lagi ya, momentum yang baik lagi untuk masuk gitu. Oke, di sini kita melihat dulu dari resist trendline ya. Nah, jujur aku agak sedikit waspada di sini ya. Nah, kita hapus dulu semua biar kita clear lihatnya ya. Ini rejection pertama, enggak, bukan rejection. Let's say ini adalah resist. Kemudian di resist trendline dia reject di area sebelah sini. Kemudian lagi ada kemarin di sini, dan di sini harusnya ini akan menjadi retest zone ya, retest zone. Ingat, retest zone ya untuk area tersebut. Nah, cara menghitung retest zone-nya gimana? Kita tarik lagi Fibonya ya. Di sini kan bisa kita tarik Fibo lagi dengan nolnya di sini. Kok nggak keluar? Dengan nolnya di sini, sorry, satunya di situ dan nolnya di atas di high-nya kemarin. Nah, jadi dari ini ada beberapa area yang kita simpulkan bisa menjadi area pantulan, yaitu adalah Fibo di sini, yaitu 0,3 baru dia bisa mantul. Wah, cara taunya gimana bang? That's why perlunya kalian belajar sebuah market structure biar nggak asal bacot. Wah, ini akan ke 60, wah ini akan ke 70. Alasannya apa bu? Alasannya apa pak? Gitu ke sana ya. Apakah ada SNR atau support and resistance ke sana? Apakah didukung sama sama indikator gitu kan nggak ada yang pasti. Nah, kalau aku memprediksikannya based on confirmation, jadi udah terkonfir dulu ini akan break atau ini akan up, ya udah baru aku bisa buat video dan menarik kesimpulan. Makanya biasanya videonya itu selalu benar gitu
Ya missnya tuh paling ya miss dikit lah gitu. Dan jarang tuh kayak missnya wah ini OTW 90 tiba-tiba terjun ke 70 tuh nggak pernah kayak gitu ya. Nah jadi ya ini menggunakan pendekatan yang paling dekat dengan pergerakan BTC. Jadi gimana caranya mempelajari itu adalah setiap hari kita benar-benar fokus untuk apa namanya memantau BTC. Oh BTC kalau misalnya reject dia seringnya kayak gini. Oh BTC secara historical kemarin kalau dia naiknya sampai di sini tiba-tiba brutal bla 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 naik lagi kayak gitu. Ya, semua tuh ada alasannya. Nah, ini adalah alasan ya kenapa BTC akan retest dulu kalau menurut aku. Dan bisa aja dia malah membentuk pola bullish engulfing. Apa itu bullish engulfing? Bullish engulfing adalah zona choppy ya pada Bitcoin yang mana ini mengakibatkan price action itu bisa aja breakout ya. Nggak tahu bullish engulfing? Nih, kita browsing dulu ya. Bullish engulfing guys, salah sorry aku yang salah. Bullish rectangle kok engulfing, rectangle. Nah ya paham ya, dari bawah ya, ini udah jelas dari bawah kemudian melakukan choppy sampai akhirnya dia bisa break out ya. Jadi sekali lihat aja sebenarnya kita udah tahu, oh ini ada kemungkinan possible-nya ke arah sana. Jadi tahu kita ya, tahu apa? Oh entry-nya bakal di sini. Oh ini bakal menjadi resistnya. Oh ini akan menjadi targetnya. Sesimpel itu sebenarnya ya. Jadi jangan berargumen yang wah ini akan kesekian ya alasannya apa? Enggak apa-apa kalian bilang, bahkan BTC sampai 10.000 atau 5.000 lagi enggak masalah. Reasons-nya apa gitu ya. Jadi belajarlah membuat sesuatu itu based on logic gitu ya. Nah jadi ini analisaku hari ini ya, karena aku udah TP tadi, jadi aku mengharapkan akan ada penurunan atau down lagi sampai di sini, tapi hati-hati jangan sampai ke break ya, karena kalau ke break area itu bisa jadi yang apa ya, cukup fatal ya. Nggak apa-apa lah di sampai sini baru mantul, nggak apa-apa, asal jangan ke break. Kalau ke break bener-bener dan closing candlenya merah ya, ini selesai kayak gitu ya. Gimana menurut kalian, apakah logik dan valid? Ya kita tunggu aja. Oke, kira-kira kita jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini, see you next video, bye bye.